Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, ini saya akan membacakan agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dari kepala sekolah SMP Negeri 5 Palembang. Teks calon guru penggerak angkatan 9. Yang keempat, pemaparan dari calon guru penggerak. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, calon guru penggerak angkatan 9 ini akan memberikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 55 Palembang untuk memberikan kata sambutan tentang budaya positif. Dan Bapak Samsudia MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lydia Triana yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan sambutan terkait dengan pemaparan beliau selaku CGP calon guru penggerak angkatan 9 yang akan memaparkan tentang budaya positif. Tentunya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini, dan tak lupa juga kita memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui di dalam dunia pendidikan itu selalu ada, kalau sebelumnya sebelum ada kegiatan seperti ini, dulu kita kenal dengan istilah reward dan punishment, hadiah dan hukuman. Nah, untuk hadiah ini mungkin sekarang masih berlaku istilahnya reward, tapi untuk punishment itu tidak berlaku lagi, ya. Reward pun sudah diganti dengan istilah yang lain. Jadi kalau punishment itu hukuman itu sudah tidak berlaku lagi istilah itu, maka kita menggunakan istilah disiplin positif. Nah, istilah disiplin positif itu berarti kita selaku guru masih tetap menekankan mengharapkan anak kita itu disiplin. Kita juga masih diminta untuk melakukan kegiatan pendisiplinan anak, tetapi dengan kegiatan yang positif. Nah, hal-hal lain yang lebih mendetail nanti akan disampaikan oleh Ibu Lydia Triana. Untuk itu nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang ingin dipaparkan oleh Ibu Lydia Triana SPD. Dengan hikmat kita dengar bersama-sama. Saya kira hanya itu sambutan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekolah SMP Negeri 5 Palembang. Baiklah, mulai saja di sini tentang budaya positif. Budaya positif ini, selamat datang Bapak dan Ibu hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Ini konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila, ada 6 kan. Yang pertama apa Bu?
beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini disiplin positif, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri anak sehingga menimbulkan kesadaran diri. Teori kontrol menyatakan hanya kita yang sebenarnya bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dalam budaya kita, makna disiplin yaitu suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Apalagi kita biasanya kalau anak tidak disiplin ada hukuman ya Bu ya. Nah sekarang ini tidak boleh anak itu dihukum, harus kita cari solusinya. Permasalahan anak itu di mana? Membuat anak itu bisa tidak mengerjakan tugas atau dia terlambat datang ke sekolah. Jadi tidak boleh mengecap anak itu dalam satu tindakan. Jadi kita cari dulu solusinya. Permasalahan anak itu datang terlambat di sekolah. Ini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri sendiri dan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Kata merdeka ini bukan merdeka untuk anak kebebasan ya Pak ya, Bu. Jadi ada tanda kutipnya di mana anak itu kita tuntun agar anak itu sesuai dengan kuadratnya, tidak hanya bebas dalam arti yang tidak luas. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai kebajikan, memiliki motivasi intrinsik, bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, tadi hadiah ya. Jadi anak itu tanpa hadiah, tanpa iming-iming, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguatan, kebebasan, kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini memang perlu ada motivasi kepada anak kita. Nah, di sini saya buat ada 3 motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi serta didik itu kalau dia dihukum, anak itu sepertinya ada tidak kenyamanan, ada rasa takut terhadap dengan guru yang memberi hukuman itu. Jadi kita di sini berusaha bagaimana mencari solusinya tadi untuk menghukum anak itu, jangan kata hukuman jadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu kalau anak yang ada prestasi bukan kita kasih iming-iming, nanti nak nilainya besar itu, jadi imbalannya ada. Oh, ya, aku kalau nilainya bisa ke depan nanti ada nilai yang besar, bisa ada, tidak perlu nak ujian lagi nanti pikiran dianya itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena nilai-nilai yang mereka yakini, hargai, dan lakukan. Lakukan disiplin positif kepada anak didiknya di sini. Sudah, contohnya apa, Bu? Ya, kalau anak itu misalnya tidak membuat PR, dengan cara kita lihat apa masalahnya tidak buat PR, itu kita tanya dulu. Jadi tidak kita marahi. Kalau misalnya, oh nak ini artinya ini belum ya, tolong dikerjakan sekarang. Nah, seperti itu. Berarti anak itu kita kasih apa, Bu? Jadi kesempatan. Ya, Kesempatan lagi ya, untuk mengerjakan. Jadi kita kasih waktu dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensinya murid anak belajar taat peraturan. Kalau restitusinya murid anak belajar memecahkan suatu masalah. Jadi kita tanya dulu permasalahan anaknya tadi. Tidak boleh langsung konsekuensinya tadi, peraturan tadi langsung memecat. Oh ini nak peraturan kamu, kan sudah perjanjian di kelas kita di awal pelajaran itu atau di awal kita masuk ke kelas yang kita bina, kita buat dulu perjanjian kelasnya. Jadi anak itu mengingat apa perjanjian, kita tanya dulu perjanjian di awal kita masuk dulu, nak masih ingat nggak permasalahan ini? Kalau kalian melakukan kesalahan, apa tindakannya yang akan kalian lakukan? Jangan langsung menghukumnya jadi. Sebenarnya secara tidak langsung kita ini sudah melakukan restitusi, Bu ya. Restitusi ini sebenarnya ada 3, tapi yang sering kita lakukan ini tidak menanyakan permasalahan anak itu, mengapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman yang pertama menyakitkan. Jadi menyakitkan anak itu kalau kita hukum. Jadi dianya tidak terdorong untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Yang kedua, tidak nyaman di diri anaknya. Yang ketiga, murid takut, jadi takut dengan guru yang menghukumnya. Yang keempat, memaksa. Jadi kalau anak tadi seperti tidak bisa mengerjakan tugas, harus besok sudah selesai nak. Nah, itu tandanya kata memaksa. Kita kasih tanyakan berapa lama kamu bisa mengerjakan tugas ini. Dikasih kesempatan seperti itu dulu. Yang selanjutnya, murid menyembunyikan permasalahan yang ia lakukan, yang dia tidak bisa mengerjakan tugas tadi. Murid menjadi rendah diri, jadi malu dengan teman-temannya. Nah, ini penghargaan kalau kita kasih imbalan tadi. Yang pertama, tidak efektif, merumuskan lingkungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking. Selama ini kita ada ranking, Bu ya, 1, 2, 3. Merdeka ini anak tidak dikasih ranking sebenarnya. Yang selanjutnya, merampas hak menghargai diri. Konsep diri dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid mematuhi peraturan yang telah kita perjanjian di kelas tadi. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau konsekuensinya. Kalau restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya memegang sentral. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya kalau kita kasih kesempatan tadi.
pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan menebus kesalahan, yang kedua, memperbaiki hubungan, yang ketiga, tawaran bukan paksaan, yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan, yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasus. Nah, contoh kasus kalau ada di sekolah kita, Bu ya. Siswa yang tidak mau mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum dengan berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, berjanji tidak lupa. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini hukuman yang tidak boleh sebenarnya. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada jam istirahat. Kita kasihkan kesempatan untuk memperbaiki. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati. Restitusinya, guru menyatakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, perbuatan yang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa datang terlambat. Nah, kalau kita biasanya kalau anak datang terlambat gimana Bapak Ibu? Kasih hukuman. Biasanya kita panggil anak itu, ditanya permasalahannya apa. Terus kita kita pantau kan berapa kali, kalau memang tidak ada ini baru panggil orang tuanya. Itu sudah termasuk segitiga restitusi. Jadi ada kita kasih kesempatan kepada anak itu untuk melakukan perubahan. Jadi di sini ada contohnya penghukum. Ini kalau kita melakukan hukuman yang tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Kamu selalu saja terlambat. Ini pasti selalu terlambat. Jadi kalau kita bicara dengan anak itu tidak boleh seperti ini. Penghukum, kamu selalu saja terlambat, pasti selalu terakhir datangnya ke sekolah. Kalau sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Kembali ke kelasnya. Kalau kita sebagai temannya. Kalau pemantau, peraturan yang telah dibuat atau disepakati dengan anak itu Pak ya, atau yang sudah ada di sekolah kita, peraturan yang ada di sekolah. Yang keduanya, apa yang telah kamu lakukan? Ada sanksinya atau konsekuensi apa yang akan dikasih kepada anak itu. Yang selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Yang kedua, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita menanyakan kepada anak itu solusinya. Anak itu sendiri yang akan menjawab solusinya. Jangan kita sebagai guru yang menjawab solusinya. Jadi berikan solusi itu untuk anak sendiri yang menjawabnya. Gimana tindakan anak akan memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Paham Bapak Ibu? Nah, ini berupa keyakinan kelas yang kita buat di awal. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Apa Bu antara perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan dengan peraturan. Ada yang tahu perbedaannya?
Kalau keyakinan apa? Keyakinan yang kita buat atau yang gimana? Keyakinan? Kalau keyakinan yang dipercayai oleh siswa. yang dipercaya. Kalau peraturan Siswa itu harus taat terhadap hal tersebut. Harus wajib. wajib. Peraturan itu yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, kalau dia keyakinan berarti yang kita buat bersama-sama. Ya, dengan gurunya, dengan siswanya. Siswa yang membuat, guru yang mengesahkannya nanti. Nah, disepakati kepada anak dengan guru. Kesepakatan kelas. Yang ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Nah, kalau helm itu berupa peraturan atau keyakinan, Bu? Peraturan. Tapi kita sebagai yang mau memakai helm itu untuk apa? Untuk keselamatan diri. Jadi termasuk keyakinan atau peraturan jadinya? Keyakinan untuk keselamatan diri kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Pakai masker dengan bercuci tangan agar menjaga kesehatan. Jadi dianya peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Tapi sebenarnya dia peraturan, tapi yang membuat diri kita bisa menjadi. Ini praktek keyakinan kelas yang saya coba di kelas, sebuah video, tapi karena di dalam bentuk PDF jadi videonya tidak bisa ditayangkan. Ya, di kelas 71. Nah, ini contoh keyakinan kelas 71 yang telah dibuat bersama-sama kemarin waktu awal masuk sekolah. Ini bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi perjanjian yang kita buat di awal tadi, anak menyebutkan, kita perbaiki lagi dengan anak yang mana yang perlu direvisi. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dimengerti semua warga sekolah. Yang penting intinya aja, Bu, Bapak. Jangan panjang-panjang, nanti anak tidak ingat apa yang telah dibuatnya, perjanjiannya, peraturan kelas. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dan membuat keyakinan kelas kegiatan curhat pendapat kepada anak yang kita bina. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Jadi ada revisinya, ada perbaikan. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi? Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di kertas besar postes agar semua siswa dapat melihat hasil curhat pendapat. Jadi perlu kita kasih sebulan sekali ada seperti curhat pendapat kepada anak. Jadi anak itu mengasih kertas curhat tentang proses dia selama belajar di kelas kepada wali kelasnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi kata positif. Seperti tidak boleh makan di kelas. Kata tidak tadi diganti menjadi menjaga lingkungan di kelas, menjaga kebersihan di kelas. Jadi jangan kata tidak tadi.
jadi positif jangan negatif. Contohnya ini jangan berlari di kelas, jadi disuruh berjalanlah di kelas. Yang keempat, tinjau lagi daftar curhat pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas kalau ada yang perlu direvisi. Yang keenam, setelah keyakinan kelas sekolah dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujui ataukah sudah setuju perjanjian yang telah kita buat kepada anak atau peserta didik kita. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh anak. Jadi dibuat besar-besar agar anak itu ingat apa yang telah dijanjikannya. Nah, ini yang dikatakan segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan. Jadi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita tanyakan alasannya tadi, apa permasalahan anak itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini yang gambar segitiga restitusinya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadi, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu yang dikatakan standar pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah mau mendengarkan apa yang telah saya dapat selama 2 bulan kurang ini mengikuti calon guru penggerak untuk modul 1 tentang budaya positif 1.4. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang segitiga restitusi ini? Ada Bapak Ibu? Jadi kalau bisa kita ke depannya untuk ada permasalahan anak itu, kita dengarkan dulu permasalahan anak itu, mengapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Jadi jangan langsung melakukan tindakan hukuman. Jadi ditanya, dan anak itu sendiri kita tanyakan gimana solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Kemarin pernah saya tanyakan masalah anak di kelas 1 yang katanya pernah maling, Ari. Jadi saya tanya, pernah ada permasalahan sebelum masuk ke SMP ini? Pernah Bu, katanya. Saya agar tidak terjadi lagi perilaku yang seperti itu, tidak lagi berkawan dengan teman yang itu, katanya. Nah, berarti dia sudah terpikir untuk melakukan suatu perubahan agar tidak terjadi lagi hal yang pernah dia lakukan. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah mengalami anak didiknya seperti contoh tadi? Ya, alhamdulillah Bu Lydia, anak saya dahulu itu pernah karena dia salah pergaulan. Jadi karena salah pergaulan tadi, dia disuruh temannya untuk mencuri di warung kantin. Jadi ini fakta. Setelah saya panggil, kenapa? Karena ya namanya anak-anak, dia itu tidak memikirkan baik buruknya dan tidak memikirkan orang tuanya bakal malu atau tidak.
Makanya saya nasihatkan, kemudian saya tanya kenapa bergaul seperti ini. Akhirnya ya Bu, saya tidak lagi bergaul sama kakak kelas itu karena banyak dampak buruknya daripada yang positifnya. Jadi mereka sudah berubah, sudah tobat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni telah berbagi. Nah, berarti nih secara tidak langsung Ibu sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi. Sudah tidak Bagaimana seandainya setelah kita memberi waktu kepada anak tadi untuk berubah seperti itu, tapi ternyata mengulang kembali ataupun tidak ada perubahan sama sekali seperti itu, apakah kita memberi waktu lagi? Memberi waktu dan memberi waktu lagi. Nah, mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. kalau dan dia tadi sudah ada perjanjiannya tadi Bu di awal kita ingatkan waktu dia masuk. Masih ingat gak Nak perjanjian kelas kita kemarin? Nah kalau dia lupa kita ingatkan lagi apa perjanjiannya. Nah sudah masih mengulangi kembali, berarti kita panggil orang tuanya, apa ada permasalahan di rumah. Ya, jadi bisa dengan melakukan datang ke rumah orang tuanya, memvisit. Jadi yang jelas kita telah melakukan perubahan kepada anak itu. Jangan langsung tiba-tiba Nak, lagi kamu tidak ini mengulangi kembali akan diberhentikan di sekolah. Nah itu mengecat namanya. Jadi kita selalu memberikan kesempatan kepada anak itu untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan agar tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Insya Allah kalau anak itu ingat perjanjian dia di kelas, awal dia masuk tidak akan lagi melakukannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Barangkali menguatkan saja Bu. Memang pengalaman selama ini, apalagi yang angkatnya sudah di atas 30 tahun, perlakuan terhadap siswa itu seperti itu sebenarnya, cuma jujurnya saja tidak ada. Kadang-kadang sudah buat perjanjian sampai 2 kali di atas segel, di atas materai, 3 kali ya, tapi masih. Dan pada gilirannya siswa itu malu sendiri kadang, berarti dewek pada itu. Aku ngomong sama guru, jangan malas-malas ini peringatan, tertulis. Lama-lama berarti dewek ya. Mundur diri secara teratur ya, berdasarkan pengalaman kita selama ini. Tapi memang istilah ngancam pecat-pecat tuh tidak enak kadang-kadang ya. Apalagi sudah pecat. Jangan, kita kan mendidik, beda dengan dunia militer barangkali ya. Kalau kita akhir-akhir ini memang sering mendengar ada oknum-oknum pejabat, kalau kita dengar di TV sedikit saya pecat, kan saya ngamuk-ngamuk. Sebenarnya tidak memberikan pendidikan yang baik kalau di dalam dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan itu mengasuh, ngayom, memang dispose, jadi positif. Tindakan pun yang kita berikan kalau terpaksa sudah diperingatkan seperti terlambat berulang-ulang, akhirnya kita juga kalaupun terpaksa dalam tanda kutip tanda punishment atau penghukuman, itu pun yang positif, misalnya membuang sampah, sehingga yang bersangkutan juga mengerti bahwa membuang sampah itu adalah bersih, kebersihan itu sebagai dari iman, kira-kira begitu. Jadi tetap dalam koridor yang positif ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif, walaupun ya dalam faktanya kadang-kadang kita itu karena manusia juga, guru juga manusia, kadang-kadang hilang juga banyak ya kadang-kadang sayang perlu coba tahu itu udah dalam itu, sehingga kita bermasalah gitu kan, karena kita benar-benar tidak tahu latar belakang orang tuanya itu. Jadi bagaimanapun ke depan, saya sangat terima kasih karena ada guru CGP ini, calon guru penggerak Pak Bayuni. Kalau di sini banyak guru penggerak, mungkin banyak mengimbaskan juga kepada kita. Ini bagaimana kita merajakan siswa kita ini. Tapi kita tetap dalam keadaan bukan rakyatnya, gitu kan. Karena kalau pada gilirannya kita menjadi rakyat, aku takut kalau nanti ada hadis ini terkabul. Ada satu hadis ini di mana pembantu istilahnya menjadi raja ya. Menjadi raja bagi majikannya, pembantu menjadi raja pada majikan, itu kira-kira itulah di akhir zaman nanti ciri dunia mau kiamat, di mana pembantu akan menjadi raja bagi majikannya. Maksudnya
murid nanti bisa jadi raja dari gurunya, anak bisa jadi raja dari orang tuanya. Kita tidak menginginkan seperti itu, tapi dalam hubungan yang harmonis, anak itu tetap dibawa kendali kita, tetapi dia tidak merasa tersakiti. Sebaliknya dia menurut dengan kita. Saya kira itu tambahan satu sedikit. Terima kasih. Yang lain yang calon CKP lagi ya, guru penggerak yang muda-muda nih. Aja lah, itu masih muda. Dengan lagi pensiun ya. Fatma, ini juga boleh kalau itu Ayu sama Helen ya. Henny, sama si Yaki segala macam ini. Silakan Yuli, Ibu Emi masih muda. Silakan mau jadi guru penggerak. Ya, jangan berpikir aku jadi guru penggerak dan jadi kepala sekolah. Jangan. Berpikirlah kalau kita jadi guru penggerak, paling tidak dibandingkan dengan yang guru pendiam, guru penggerak, guru pendiam melawan kan kita agak lebih lah ilmunya itu di sini kita pun yang mendapat ilmu hari ini dengan yang tidak ikut pasti beda. Walaupun ilmu yang diberikan oleh Pak Bayumi 10 kita dapat 1 sudah berarti berkah kita dibandingkan dengan yang tidak mengikuti. Ya, karena ada kawan kita yang tidak mengikuti karena memang tidak bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal, maka dia nanti kita imbaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penguatannya. Saya juga mendapatkan ilmu lagi untuk kedepannya akan menghadapi anak itu gimana. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan masalah budaya positif ini. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Ini awal kita masuk sekolah di kelas 7 Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran atau belajar di kelas ini, untuk kedepannya selama setahun ke depan, kita buat dulu nih yang namanya perjanjian kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang mau mengusulkan apa kesepakatan kelasnya? Untuk yang pertama, apa? Misalkan datang tepat waktu, Bu. Apa coba? Kesepakatan kamu? Doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, ada lagi siapa? Ya, Dani? Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Ya, Oli? Saling menjaga barang di kelas. Ada lagi? Ya. Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Bullying itu apa? Saling mengejek ya. Mengejek itu mengatai orang tua, mengatai fisik, kondisi badan. Tidak boleh, sama aja kita bullying yang teman ya. Jadi tidak ada. Jangan kata tidak ada, apa tadi? Tidak boleh kata tidak, karena kata tidak itu seperti mengharuskan. Hah? Saling. Sama manusia itu luas, teman dulu ya.
tidak mencoret dinding. Tidak. Yang kata tidak. Apa tadi? Tidak. Yang kata tidak. Tidak apa? Ada menjaga kebersihan kelas. Aku mengamal. Sudah. Nah, ini ada sama teman ini. Saling berinteraksi antar teman. Saling Interaksi itu sama toleransi. saling apa? Aldi ya, dengan Aldi. Aidil. Hah? Rajin membayar uang kas, boleh. Apa lagi? Dewa ini. Menjaga kelestarian Lingkungan sekolah, boleh. Apa? Oh, tepat waktu mengumpulkan tugas. Ini belum ada nih. Tepat waktu mengumpulkan Sampai ya, Pak? ada lagi ya? Saling menghormati guru. Saling menghormati guru. Sesama teman, bukan sesama teman. Saling menghormati sesama teman ya. Terus sudah? Ada sesama teman tadi? Oh, sudah ada sesama teman. Menghormati, ini aja menghormati guru. Ada lagi? Ada. Nah, apa? Oke. Mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Apa tadi? Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, sudah ya, ada 10 jadi kan? Nah, coba kemarin kita sudah bentuk ketua kelas, wakil, sekretaris dengan benda. Nah, coba wakilnya coba diulangi dulu hasil perjanjian atau kesepakatan kelas kita dengan baca. Yang pertama, kesepakatan kelasnya. doa sebelum dan sesudah belajar. 2. Menjaga